dukun-dukun yang memiliki kemampuan untuk mencelakakan orang lain, dan dia beritahukan itu, maka siap-siap Anda untuk dikenakan pidana 1 tahun 6 bulan ya, setelah KUHP ini berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya akan mengulas agak berbeda ya. Dan sebetulnya saya agak takut juga mengulas masalah ini, karena yang saya bahas adalah soal perdukunan dalam hukum pidana Indonesia. Karena selama ini praktek perdukunan itu ada. Dan praktek perdukunan itu kan sebelum masuknya ilmu kesehatan, para dukun ini kan memang banyak memberikan bantuan ya, dengan kemampuan yang mereka miliki bisa menyembuhkan orang lain ya, bisa memberikan nasihat-nasihat secara spiritual. Ya, dukun itu sebetulnya konteksnya netral, tidak ada konteks negatif. Nah, ketika ilmu ini disalahgunakan, bahwa ternyata seorang dukun bisa menyebabkan orang sakit, menyebabkan orang mati, menyebabkan orang tidak sadar diri. Nah, akhirnya muncullah aliran-aliran dalam ilmu dukun ini, ilmu perdukunan ini. Nah, ternyata soal perdukunan ini pun diatur di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi para dukun ini harus hati-hati ya, dan harus menonton materi ini atau ulasan ini hingga tuntas supaya Anda paham betul bagaimana masa depan profesi Anda, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengaturnya khususnya di dalam pasal 252 ayat 1 dan ayat 2. Tapi sebelum itu, kenapa ulasan ini muncul? Ini tidak lain tidak bukan karena statement dan video-video yang diunggah oleh pesulap merah. Itu dia. Jadi pesulap merah ini ternyata bikin para dukun gemes, karena dia bilang itu praktek perdukunan itu banyak trik, tipu katanya. Jadi nggak benar itu. Jadi keris yang bisa menyembuhkan, enggak, itu ada alat elektronik yang dipakainya di situ katanya. Kemudian juga air putih yang bisa melihat penyakit, itu menurut pesulap merah juga nggak benar ya. Jadi pesulap merah ini membuat para dukun bersatu untuk memberikan somasi kepada pesulap merah ini. Oke, langsung aja nih, gue bongkar rahasianya guys ya. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Tapi saya tidak mau meladenin pertengkaran antara pesulap merah dengan asosiasi dukun ya, bukan itu. Saya konteksnya murni hukum pidana ya. Mudah-mudahan para fans pesulap merah bisa menonton channel ini juga secara utuh ya, supaya Anda juga tidak tersesat ya kemana-mana soal pengaturan hukum pidana Indonesia di masa depan. Nah, saya baca dulu ya isi pasal 252 ya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kabarnya ya, saya dengar kabarnya tahun ini akan disahkan loh. Jadi kalau disahkan berarti berlaku dong pasal 252 ini, dan praktek perdukunan diatur di dalam pasal 252 ini. Saya bacakan pasal 252. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Saya tidak ulas kategori 4, itu dalam channel berikutnya. Nah, paling tidak 1 tahun 6 bulan penjaranya.
Nah, kalau kita lihat ya, kita baca pasal 252. Pasal 252 ada ayat 1 dan ayat 2. Karena itu Anda tonton sini sampai habis ya, supaya nanti saya ulas juga ayat 2-nya. Nah, ayat 1-nya itu setiap orang. Setiap orang ini maksudnya siapa aja ya. Ya, yang memiliki kesadaran, ya tidak gila tentunya. Punya pengetahuan, ya, menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Apa itu kekuatan gaib? Nah, saya coba membaca tuntas KUHP. Ternyata KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kekuatan gaib. Tetapi kalau kita baca beberapa referensi, ternyata gaib itu memiliki makna yang positif loh. Contohnya Wikipedia ya sebagai kamus elektronik ensiklopedia yang banyak jadi rujukan menyatakan bahwa ilmu gaib ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan menolong sesama manusia yang memerlukan bantuan khususnya dalam menyembuhkan penyakit rohani. Jadi ternyata ilmu gaib itu positif. Tapi kenapa didefinisikan negatif, dimaknai negatif oleh pasal 252? Itu jadi masalah bagi saya. Kemudian kalau saya baca lagi referensi lain ya, ilmu gaib katanya itu berasal dari bahasa Arab, ya. Artinya pengetahuan yang tidak bisa diraih oleh manusia secara biasa. Ilmu gaib seperti ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang. Positif juga maknanya. Jadi saya juga heran kenapa penyusun KUHP menggunakan frase kekuatan gaib. Yang dari dua referensi yang saya bacakan itu memiliki makna positif. Tetapi di sini sebutkan, oke ya, kekuatan gaib. Mungkin maksud penyusun KUHP ini adalah yang memiliki kekuatan santet. Nah, kalau santet kan maknanya negatif ya. Kenapa nggak dibuat santet aja, kekuatan santet atau kekuatan gaib yang membahayakan, gaib yang negatif dalam artian ya. Tapi tentu penyusun KUHP punya landasan sendiri kenapa mereka memakai frase gaib. Mempunyai kekuatan gaib berarti kekuatan di luar kemampuan manusia biasa, supernatural ya. Tidak semua orang memilikinya. Memberitahukan kekuatan gaibnya itu ya, yang dapat memberikan harapan, menawarkan dan memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa ya kekuatan gaibnya itu mampu diwujudkan dalam satu perbuatan yang menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental, fisik seseorang. Jadi dia memiliki kekuatan gaib, diumumkannya, diberitahukannya kepada publik bahwa kekuatan gaibnya itu ya mampu untuk membuat rasa sakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik kepada orang lain. Jadi profesinya ini ya bisa dukun ya. Jadi seorang dukun menyatakan, memberitahukan bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk membuat rasa sakit, penyakit, fisik, mental, bahkan kematian kepada orang lain. Memberitahukan ini maknanya bisa hanya kepada satu orang loh. Dia cerita kepada orang tersebut. Atau kepada beberapa orang. Atau mungkin dia buat statement ya yang berhasil direkam sehingga diketahui. Nah, tapi sebenarnya sulit juga ya membuktikan pasal 252 ayat 2 ini, ayat 1 ini. Karena kan harus dibuktikan bahwa kekuatan gaibnya itu mampu menimbulkan rasa sakit, kematian, penderitaan mental dan fisik. Kalau dia hanya bohong gimana? Seperti yang disampaikan oleh pesulap merah itu. Itu hanya trik aja, sebetulnya nggak bisa. Apakah dia harus dipidana juga? Nah, ini bagi saya yang tidak mudah juga membuktikan pasal 252 ini. Artinya ya memang ini, ya saya tahu makna pasal 252 ayat 2. Ada tercantum di dalam penjelasannya. Penjelasannya itu di dalam penjelasan pasal 252 ayat 1. Yang dinyatakan, kenapa pasal 252 ayat 1 ini dirumuskan? Ini dirumuskan
untuk mencegah praktek main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib yang mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Jadi sebetulnya di dalam masyarakat kita seringkali orang yang memberitahukan bahwa dia mampu mengguna-gunain orang lain, itu dia. Jadi penderitaan mental itu maksudnya mengguna-gunain orang lain, memiliki kemampuan itu. Kadang-kadang masyarakat gelap mata dan orang tersebut akhirnya dihakimi. Karena itu untuk mencegah penghakiman secara massa ini yang dilakukan oleh masyarakat ini, maka pasal 252 ayat 1 pun dirumuskan. Jadi kalaupun seseorang memiliki kekuatan gaib yang positif, ya silakan, nggak ada masalah diumumkan. Jadi kalau dia memiliki kekuatan gaib yang positif, berarti kan kekuatan gaib menurut KUHP ada yang positif dan ada yang negatif. Walaupun penjelasan resminya dari beberapa kamus teori atau penjelasan para ahli sebetulnya ini positif, tapi KUHP menyatakan ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau positif bahwa dia memiliki kekuatan gaib, dapat menyembuhkan orang sakit, dapat membuat orang lebih bahagia, yang jelas positif ya, bukan yang negatif, maka itu tidak termasuk kategori perbuatan yang dipidana ya menurut pasal 252 KUHP. Tapi kalau dia bilang, wah ini Anda butuh apa? Oh, butuh ilmu guna-guna, ilmu pelet supaya orang lain bisa yakin dengan Anda dan Anda terpilih sebagai pejabat di sebuah lembaga, nah itu barangkali yang gaib, yang negatif itu yang bisa dipidana. Saya lanjutkan di pasal 252 tadi kan ada 2 ayat ya. Yang ayat keduanya, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya ditambah sepertiga. Jadi setelah dia menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib yang bisa menimbulkan rasa sakit, kematian, penderitaan mental dan fisik, kemudian itu sebagai mata pencarian, maka pidananya ditambah sepertiga. Kalau tadi pidananya adalah maksimum 1 tahun 6 bulan, maka ditambah sepertiga. Jadi kan tadi 18 bulan tambah sepertiga, berarti sepertiga tambah 6, berarti maksimum bisa 2 tahun. Kalau itu dinyatakannya sebagai mata pencarian. Artinya mata pencarian membuktikannya bagaimana? Yang orang yang minta sesuatu untuk melakukan perbuatan yang negatif, membuat orang sakit, terpengaruh, dan lain-lain, maka dia menerima bayaran itu sebagai mata pencarian, maka perbuatannya itu diancam tambahan sepertiga dari pidana sebagaimana diatur dalam pasal 252 ayat 1. Jadi ya, kalau kita bahasakan sehari-hari pasal 252 ini ya praktek pedukunan yang negatif tentunya ya, atau dalam bahasa sehari-hari praktek persantetan. Ya, karena ilmu santet itu kan udah ditafsirkan negatif. Tidak ada santet itu dibagi 2, yang positif yang negatif. Tapi kalau pedukunan kan ada yang dukun yang positif alirannya, ada yang negatif. Yang positif tentu dia menyembuhkan, memberikan rasa nyaman. Yang negatif ya itu tadi, menimbulkan rasa sakit, penderitaan, mental, fisik, dan lain-lain. Ya barangkali itu ya sahabat hukum pidana. Jadi sekali lagi, dukun-dukun yang memiliki kemampuan untuk mencelakakan orang lain, dan dia beritahukan itu, maka siap-siap Anda untuk dikenakan pidana 1 tahun 6 bulan ya, setelah KUHP ini berlaku. Tapi di dalam KUHP yang saat ini, itu tidak ada. Sahabat hukum pidana, pasal 252 KUHP, RKUHP maksud saya, itu tidak menyebutkan profesi dukun ya, secara khusus ya, tidak. Tetapi adalah siapa saja, nah, makanya ada bahasa setiap orang, siapa saja yang mengaku-ngaku dirinya punya kekuatan untuk mencelakakan orang lain. Mungkin dalam praktek sehari-hari ada dukun, ada orang pintar, itu kan sebutan-sebutan dalam masyarakat kan, orang-orang yang memiliki karisma tertentu di bidang ilmu tertentu gitu ya. Ya berkedok di balik apa aja deh. Karena itu yang dipidana adalah dia menceritakan kepada orang lain dan dia memiliki kekuatan yang bisa mencelakakan orang lain.
Jadi apapun, jadi tidak mesti dukun. Jadi KUHP tidak mendiskreditkan dukun, karena memang dukun ada yang baik, ada yang tidak baik gitu kan. Tapi siapa aja yang memiliki kekuatan gaib tadi itu. Kemudian yang kedua, ayat 2-nya disebutkan mata pencaharian. Jadi sebagai mata pencaharian, dia memiliki kekuatan gaib yang bisa mencelakakan orang lain dan sebagai mata pencaharian. Nah, mata pencaharian di sini maksudnya adalah dia menerima bayaran. Sepanjang dia menerima bayaran itu ditafsirkan sebagai sebuah mata pencaharian. Kecuali dia menyembuhkan orang lain tidak menetapkan bayaran ya. Mencelakakan orang lain tidak dibayar, maka pasal 252 ayat 2 itu tidak berlaku bagi dia. Begitu dia menerima bayaran, maka bisa dikenakan pembayatan. Bayaran ini bisa dalam bentuk macam-macam, tidak mesti dalam bentuk uang. Bisa barang kah, bisa benda-benda berharga kah, terserah apapun ya. Jadi demikian ya ulas singkat tentang pasal 252 RKUHP. Nah, pertanyaannya, apakah pasal 252 ini juga ada diatur di negara lain? Nah, saya pernah membaca literatur tentang ketentuan yang memiliki kemiripan ini di Prancis. Nah, kalau di Prancis praktek pedukunan dipidana kalau praktek pedukunan itu telah menimbulkan rasa sakit, penderitaan pada orang lain ya. Tapi kalau dia belum menimbulkan penderitaan bagi orang lain, dia tidak dipidana. Jadi pasalnya itu masuk dalam kategori pasal penganiayaan atau pasal pembunuhan. Nah, tapi untuk membuktikan, yang ini yang saya tidak paham, bagaimana pengadilan membuktikan bahwa ilmu gaibnya itu telah menimbulkan rasa sakit, telah menimbulkan kematian bagi orang lain. Jadi tetap dia dipasal dengan pasal penganiayaan. Tapi penyebabnya itu bisa karena kemampuan mungkin dalam bahasa ilmiahnya kemampuan supranaturalnya itu. Bahwa dengan kemampuan supranaturalnya itu bisa mencelakakan orang lain atau bisa membunuh orang lain, dan orang lain itu mati dan bisa dibuktikan karena kekuatan supranatural itu. Tapi apakah ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa kematian atau teraniayanya seseorang itu disebabkan karena ilmu supranaturalnya, dan bagaimana proses pembuktiannya? Karena kalau dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, itu alat bukti cuma 5. Saksi, keterangan ahli, kemudian surat, ya, kemudian petunjuk yang keempat, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Keterangan ahli, oke ya, mungkin bisa jadi kekuatan supranatural seseorang yang ada di Perancis tadi itu dibuktikan dengan keterangan ahli. Atau ilmu pengetahuan bisa membuktikan itu. Karena itu memang saya akan mendalamin persoalan ini lagi, bagaimana proses pembuktiannya. Tapi memang iya, salah satunya penyebabnya adalah kemampuan gaib itu bisa dipidana, tapi setelah timbul akibat yang dilarang tersebut. Saya pikir ini sahabat hukum pidana, semoga bermanfaat, bukan saja bagi pemirsa yang ada kekuatan gaibnya, tapi juga pada umumnya masyarakat punya pengetahuan bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita di masa depan mengancam pidana bagi orang-orang yang memiliki kemampuan gaib untuk mencelakakan orang lain dan diberitahukan kekuatan gaibnya itu kepada orang lain. Terima kasih dan salam hukum pidana.